Oke, halo guys, welcome back with Dennis SLL. Video kali ini singkat aja, gue pengen bahas trending topik yang ada di mana-mana nih. Ada di Twitter, Instagram, TikTok, dan kali ini gue pengen bahas di YouTube karena gue pengen jelasin sebenarnya ini itu apaan sih. Nah, mungkin kalian juga udah banyak denger banget ya di 2 hari ini mengenai Sunmode Alkes. Sebenarnya itu apa sih sampai banyak yang rugi katanya miliaran, ratusan juta, bahkan katanya total uang yang dibawa kabur itu sampai 1,2 triliun. Buat yang nggak tahu 1,2 triliun, jadi 1 triliun itu adalah 1000 miliar. 1 miliar aja itu udah banyak, dan ini 1 triliun itu 1000 miliar guys. Jadi ini bukan main-main, bukan cuma sekedar gue bikinin konten buat dapetin views, bukan. Ini gue mau jadiin pelajaran untuk kita semua. Supaya nanti-nantinya di tahun depan misalnya ketika orang udah mulai lupa, jangan sampai ada yang ketipu sama investasi bodong seperti ini lagi. Nah sebenarnya Sunmode Alkes itu apa sih? Nah Sunmode itu kepanjangannya adalah suntik modal. Alkes itu adalah alat kesehatan. Jadi suntik modal alat kesehatan. Makanya kalau misalnya kalian lihat ada yang open Sunmode itu ada ventilator lah, ada apalah, ada banyak banget pokoknya alat-alat yang berhubungan dengan kesehatan. Terus skemanya itu seperti apa? Ini simple banget. Misalnya nih ada si A ya. Dia open nih Sunmode, mau nggak nih? Nah habis itu gue misalnya nih, gue mau nih sebagai investor. Ya udah gue tinggal transfer dananya ke dia. Jadi nggak ada rekening RDN-nya, nggak ada aplikasinya, nggak ada platformnya, nggak ada PT-nya, nggak ada. Jadi benar-benar gue cuma transfer uang ke dia. Ya udah misalnya gue transfer 1 juta, nanti 2 sampai 4 minggu bisa dibalikin jadi 1,5 juta untung 500 ribu. Atau ada paket yang lain misalnya 2 juta nanti baliknya jadi 3 juta. Atau ada yang kecil juga misalnya 400 ribu nanti baliknya jadi 600 ribu dan lain-lain. Pokoknya nominalnya beda-beda, ada yang besar, ada yang kecil. Jadi mau ambil banyak slot boleh, mau ambil satu slot pun boleh gitu. Jadi ya udah gitu doang, benar-benar sesimpel itu. Jadi di open Sunmode sekali lagi, gue transfer dananya ke dia, nanti 2 sampai 3 minggu dia balikin ke gue beserta profitnya. Simple. Sebelum lebih lanjut, mungkin banyak dari kalian yang nanya, wah ini mah udah pernah ada dong, mungkin sama seperti yang di Telegram. Nah, gue jelasin sedikit, ini ada bedanya guys. Kalau misalnya di Telegram yang kalian lihat titip dana, misalnya nih 1 juta jadi 9 juta, itu udah bener-bener nggak masuk akal returnnya itu 900%. Dan biasanya nih, kalau misalnya kita transfer, misalnya 100 ribu atau 1 juta, itu langsung kita diblok dan uang kita langsung ludes. Nggak mungkin dibalikin, mustahil. Ya bener-bener nggak akan dibalikin. Sedangkan di Sunmode Alkes ini, ya karena returnnya mungkin nggak terlalu besar, cuma 20-40% dalam 1 bulan. Ya 20-40% sih besar sih sebenarnya, cuman maksudnya kalau dibanding yang penipuan di Telegram memang jauh lebih besar yang di Telegram. Nah kalau misalnya kita invest di Sunmode Alkes ini ya, ini kan udah ada cukup lama ya, jadi bukan baru-baru ini udah mungkin ada 6-8 bulan yang lalu udah mulai nih Sunmode Alkes ini. Nah kalau misalnya kita invest gitu ya 1 juta atau misalnya 2 juta, itu kalau yang mulainya di bulan Maret mungkin atau bulan April atau bulan Mei itu udah bisa untung gitu, jadi bisa cuan karena dibalikin gitu, karena belum kabur orangnya yang punya, yang bikin skema ininya belum kabur, jadi masih dibalikin, kita masih bisa untung. Nah kalian bayangin ada nih orang yang cukup kan datang invest 1 juta, wah balik 1,4 juta, dia invest 5 juta balik 7 juta, ketagihan nggak? Ketagihan pasti. Pengen apa? Pengen lebih banyak lagi. Namanya sifat dasar manusia itu serakah. Inilah yang terjadi. Tadinya 1 juta mungkin 5 juta jadi ratusan juta. Bahkan jadi ada yang miliaran. Mungkin duitnya semua, tabungan dia, dana pensiun dia masukin ke sana. Karena berasa untungnya cuannya gede banget. Nah, disinilah yang terjadi masalah. Ketika duitnya udah banyak, ya kan? Yang buat skema ini kabur. Ya, inilah yang terjadi 2 hari ini. Yang punya kabur, akhirnya apa? Orang-orang yang open Sunmode itu kan sebagai reseller ibaratnya. Mereka juga nyetor tuh ke atasan. Nah, mereka lah yang dicari. Pas mereka dicari, dia bilang, ya nggak ada. Orang gue udah store ke atasan, begini, begitu. Ini ada buktinya. Udah hilang duitnya, atasannya kabur. Nah, itulah yang sekarang sedang terjadi. Nah, jadi kalian udah paham nih seperti apa skemanya. Dan di sini gue mau sampaikan, investasi-investasi bodong seperti ini itu akan terus ada. Ini itu bukan zaman sekarang doang, ini dari zaman dulu, zaman bokap gua itu juga udah ada. Cuman mungkin skemanya agak berbeda dan nggak sebesar ini nilainya. Kenapa? Karena nggak bisa dipromosikan di sosial media zaman dulu. Karena nggak ada dulu Instagram. Jadi paling mulut ke mulut, tetangga, ya orang sekomplek mungkin. Nggak ada lewat sosial media. Sedangkan sekarang, Sunmode Alkes ini ya ditawarkan, dipromosikan lewat sosial media. Jadi banyak banget orang yang tertipu. Mulai dari yang duit kecil, ratusan ribu, jutaan, ratusan juta, sampai miliaran. Jadi pada dasarnya konsep ini adalah konsep money game atau skema Ponzi. Jadi dia mengumpulkan uang dari orang, habis itu dia masih bisa balikin, pas dia udah pegang gede, jadi kabur. Udah sesimpel itu. Di sini berarti gue pengen jelasin ada 3 pihak. Ya, yang pertama yang bikin skema ini, si Sunmode Alkes ini. Yang kedua,
pihak reseller yang jualan, yang open reseller ya, yang open Sunmode. Yang ketiga adalah orang yang invest. Kalau dari kacamata gua, yang pasti yang bikin ini udah pasti salah ya. Itu dia melakukan penipuan. Habis itu reseller. Reseller kenapa nih? Kok dia mau open Sunmode gitu? Nah, bisa ada dua skenario. Yang pertama, dia juga invest, tapi dia nggak ngerti kalau ini tuh adalah skema Ponzi atau money game. Ya udah, dia jualan aja, kan dia dapat cuan tambahan. Atau skenario yang kedua, memang dia udah ngerti bahwa ini skema Ponzi, money game, tapi dia ya udahlah, dia ajakin orang aja gitu buat invest. Kenapa? Kan dia dapat cuannya. Nah, ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang resell, semakin banyak orang yang open Sunmode, maka akan semakin banyak yang terjebak. Efek dominonya terjadi. Inilah di Indonesia. Kenapa alasan gue hadir. Pengen banget bikin konten, bikin kelas saham, bikin kelas investasi, ajaran literasi keuangan. Karena gue pengen masyarakat Indonesia memahami literasi keuangan dan juga investasi secara benar. Karena kalau misalnya masyarakat udah ngerti semua, nggak ada yang bisa tertipu, nggak ada yang tergiur sama ginian. Ya udah, nggak ada investasi bodong lagi. Kenapa? Orang nggak laku investasi bodongnya, buat apa dia jualan investasi bodong? Nah, masalahnya pemahaman atau literasi keuangan di Indonesia masih sangat rendah. Sehingga ketika ada produk investasi bodong ini, banyak yang tergiur, banyak yang terjerumus. Sehingga terjadilah kasus seperti ini. Orang yang ketiga tadi, ya tadi kan yang bikin udah, yang bikin Sunmode Alkesnya, resellernya udah, orang yang invest. Masih ada dua tipikal orang. Ada orang pertama, orang ini yang nggak tahu apa-apa. Mereka nggak ngerti ini investasi bodong, ya akhirnya ya udah mereka cobain dan akhirnya tertipu. Nah, untuk kalian yang seperti ini ya udah nggak apa-apa, mau gimana lagi, ini jadiin pelajaran supaya lain kali ketika mau memilih instrumen investasi, pilihlah yang benar, yang secara legalitas jelas, yang secara return jelas, ya jangan sampai terjadi hal seperti ini. Yang kedua, ya orang yang emang udah ngerti ini adalah money game dan juga skema Ponzi, mereka cuma mau mendapatkan momentum. Mereka pengen, udah masuklah sekali atau dua kali udah cuan keluar. Atau misalnya mereka udah masuk dari awal terus udah berhenti. Ada juga yang udah cuan. Ada. Dia udah ngerti nih skema Ponzi atau money game. Nah, dari gue sendiri, pribadi, sebenarnya kelihatannya sih ya nggak ada pengaruhnya gitu ya. Lu mau ikutan kan duit lu juga, tanggung jawab lu juga. Kalau rugi juga lu juga. Jadi gue nggak ada hak untuk yang ngelarang-ngelarang lu. Cuman kalau misalnya lu nonton video ini dan lu di tipe orang yang kedua ini, lu udah ngerti bahwa skema Ponzi dan money game itu banyak, tapi lu cuma mau manfaatin momentum. Gue dengan segala respect berharap banget kalau misalnya ada money game lainnya, lu bertobat lah. Kenapa? Bukannya gue sok suci, sok ngajarin, bukan itu. Karena kalau misalnya nggak ada pihak-pihak yang kedua ini yang pengen banget lihat money game, pengen cobain, pengen ambil momentum, maka money game atau skema Ponzi ini nggak bakal rame. Kalau nggak bakal rame, otomatis nggak kesebar luas. Otomatis investasi bodong lama-lama berkurang. Karena ada pihak-pihak yang pengen cuan dari resellnya lah, ada yang pengen ambil momentumnya, cari adrenalinnya, cobain. Jadi investasi bodong itu ada playernya terus, ada demandnya terus. Karena ya mereka-mereka yang creating the demand. Tapi kalau misalnya nggak ada demandnya, udah nggak bakal ada investasi bodong. Jadi ini hal yang mungkin sulit dihilangin, mungkin 1-2 tahun bisa dikatakan sulit banget, pasti akan tetap ada investasi-investasi bodong seperti ini. Cuman harapan gue adalah setiap pelajaran seperti yang udah lalu-lalu juga ya, ada robot trading lah, ada apalah, dan seperti Sunmode Alkes ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua gitu. Supaya apa? Lebih bijaksana dan memilih instrumen investasi yang memang ya legal, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Gue bukan siapa-siapa, gue bukan siapa-siapa, gue cuma Dennis gitu. Dan tujuan gue bikin konten bukan cari views sama sekali, karena gue di YouTube juga bukan siapa-siapa, subscriber juga baru 30.000. Cuman di sini gue pengen tekankan banget ya, untuk kalian semua, kalau berasa video ini bermanfaat, tolong share ke teman-teman kalian, kerabat kalian, saudara kalian, orang-orang yang kalian kenal, dan ajarin mereka investasi lewat apa yang ada di channel YouTube ini, kelas saham gratis, everything, belajar keuangan, supaya apa? Supaya jangan lagi ada pihak-pihak atau orang yang kalian kenal terjebak investasi bodong. Oke? Video belum selesai, tapi kalau kalian udah dapat ilmunya ya udah, terserah mau keluar. Gue mau cerita sedikit, mau curhat dikit. Sebenarnya banyak banget orang-orang yang gue kenal di Instagram, mungkin teman sekolah gue dulu, atau teman kuliah, atau teman kenal di Instagram, itu mereka open Sunmode gitu. Dari awal ya, dari bulan mungkin Juni, Juli lagi rame-ramenya, gue sempat ditawarin berkali-kali, gue tolak tentunya. Mereka mengatakan ini bisa cuan, pamer cuannya ratusan juta, miliaran di Snapgram. Gue tergiur nggak?
Sama sekali enggak. Kenapa? Karena gue udah tahu ini adalah suatu skema ponzi atau money game. Untuk apa gue ikutan? Kalau gue ikutan berarti gue membantu keberadaan investasi bodong. Jadi nggak sesuai dong dengan visi dan misi gue. Jadi gue nggak mungkin ikutan. Mereka ada yang nawarin gue kayak bilang, gue bisa dapat 100 juta dari resell ini, dari open ini. Gue, kalau gue yang ngepost, dia aja bisa dapat 100 juta. Kalau gue yang ngepost, mungkin gue bisa dapat lebih banyak. 1 miliar, 2 miliar sebulan mungkin bisa. Kenapa? Followers gue kan lebih banyak gitu kan. Orang trust sama gue. Gue bilang, yuk investasi di sini yuk. Mungkin orang pada ikutan gitu. Tapi 1-2 M gede nggak sebulan? Oh, gede, jujur. Terus kenapa gue nggak ambil? Reputasi, nama baik. Mau 1-2 M, 3-4 M, nggak bakal gue ambil kalau dengan cara seperti ini. Karena ini merusak. Bukan merusak nama baik gue doang, tapi merusak seluruh masyarakat Indonesia. Semua orang yang melakukan investasi bodong gara-gara gue rusak. Dari segi finansialnya rusak, dari segi mindset otaknya rusak. Kalau duitnya mau pakai buat sekolah anaknya juga kehidupannya jadi berantakan. Cari uang itu emang banyak caranya, dan mungkin emang sebagian orang suka sama cara begitu, ya gue nggak bisa larang. Gue juga nggak mau debatin karena gue nggak cari drama, terserah mereka. Cuman ya semoga dengan apa yang gue posting, apa yang gue buat, dan apa yang gue sampaikan, orang-orang yang gue kenal, atau kalau ada dari kalian yang kenal gue dan nonton video ini, dan kalian kebetulan terlibat sama investasi bodong Alkes ini, kalian bisa bertobat dan menjadi orang yang lebih baik. Udah sih itu doang sebenarnya yang gue pengen sampaikan. Karena ya memang kalau nggak ada duit itu hidup sulit, tapi hidup itu bukan cuma sepenuhnya soal duit dan duit. Jadi ya semoga sama-sama jadi orang yang lebih baik. Udah, video ini sampai di sini aja. Agak gimana ya? Agak kesel gue gara-gara ada kasus ini, karena ya gue merasa sebagai edukator di industri keuangan, gue tiap hari bahas investasi, bahas keuangan ketika ada masalah seperti ini, dan gue tahu banyak orang yang tertipu, dan pastinya ada pihak-pihak yang memang tertipu karena mereka nggak tahu ini investasi bodong. Ya gue jadi kepikiran aja gitu. Gue berasa kayak aduh sayang banget. Coba andaikan gue bisa chat satu-satu tuh orang, jangan ikutan, mereka nggak tertipu kan, gue menyelamatkan. Cuman kan nggak bisa juga, gue kan nggak tahu kan siapa yang ikutan dan lain-lain. Ya udah, cuman sampai di sini ya videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa share kalau video ini bermanfaat. Gue bikin satu series di YouTube gue, hashtag tadi di judul, namanya bongkar investasi bodong. Nanti kalau ada investasi bodong apalagi atau investasi yang mencurigakan menurut kalian, kalian komen di bawah atau DM Instagram gue. Kita bakal bahas di series bongkar investasi bodong supaya bisa mengedukasi masyarakat Indonesia dan masyarakat nggak tertipu sama investasi bodong. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.